Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Kita semua berharap semoga selalu diberi kesehatan ya. Masih tetap semangat kan mengikuti video pembelajaran kali ini? Yuk siapkan diri dengan berdoa terlebih dahulu dan mengisi absensi classroom sebelum memasuki pembelajaran. Kali ini kita bersama-sama akan menyimak ulasan materi muatan PPKN pada tema 2 subtema 1. Adapun dalam materi ajar pada tema 2 mempunyai indikator dalam kompetensi inti pada tujuan pencapaian pembelajaran, diantaranya 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Pembahasan tema 2 kali ini, kita akan telisik unsur muatan pelajaran PPKN pada subtema 1 dengan topik bahasan bermain di lingkungan rumah dengan pemetaan kompetensi dasar sebagai berikut. 1. Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 2. Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 3. Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4. Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun ruang lingkup pembelajaran pada subtema 1, cakupan pelajaran PPKN mempunyai cakupan kegiatan pembelajaran diantaranya 1. Mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2. Mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3. Menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Baiklah anak-anak, di sini ada beberapa contoh penerapan aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Di antaranya, 1. Setelah bangun tidur, menata kembali tempat tidur. 2. Mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. 4. Mentaati dan mematuhi peraturan yang ada. 5. Menjaga nama baik keluarga. Ini ada Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, ayo amati dan bacalah percakapan berikut. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Iya Dik, mari kita latihan bersama. Anak, ayo bacalah teks berikut bersama-sama. Judulnya Bermain Simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan temanmu tadi ya. 1. Apakah simpai itu? Nah, di sini simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Lalu bagaimana bentuk simpai itu? Bentuknya berbentuk lingkaran. 3. Terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai terbuat dari rotan. 4. Bagaimana cara memainkan simpai? Caranya dengan memutar simpai di pinggang, lalu pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai.
Bacalah percakapan berikut. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Ayo mengamati. Nah, di sini apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-temanmu. Ayo membaca. Nah, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin. Berikutnya, pukul 21 waktunya tidur. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Nah, di sini berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nih, ada beberapa kegiatan. Sama apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. 1. Menonton sampai larut malam. Nah, jawabannya tidak boleh dilakukan ya. 2. Membantu ayah dan ibu. Nah, ini perlu dilakukan. 3. Mengerjakan PR. Perlu dilakukan juga ya. Lalu yang terakhir, bermain dengan curang. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Lalu kata ibunya, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar yang telah kalian amati ya. Nih di sini apa yang dilakukan Benny dan Edo? Mereka sedang bermain pistol air. Lalu yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Nah, jawabannya tidak boleh menembak wajah, mata, dan tidak boleh curang. 3. Apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Nah, jika Benny dan Edo atau kita tidak mematuhi aturan dalam permainan, bisa terjadi pertengkaran, bisa membuat celaka, dan juga tidak bisa nyaman saat bermain. Nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Supaya permainan jadi teratur, kita nyaman memainkannya. Lalu yang kelima, apa manfaat aturan tersebut? Permainan jadi teratur, pemain bisa nyaman dalam permainan, lalu supaya tidak ada kekacauan. Aturan ada di mana-mana, aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.